Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mempermudah kita dalam beramal salih, dalam beribadah, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menjadikan kita husnul khatimah. Sesungguhnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita semua teramat sangat besar, sehingga Allah pun berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa ngitung. Walaupun zaman sudah segitu canggihnya, ada laptop, ada komputer, ada macam-macam, tetap la tuhsuha, tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Ditambah lagi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengalir, kemudian rezeki Allah yang selalu Allah limpahkan kepada kita, baik rizki yang paling rendah, rizki di atasnya, kemudian rizki yang paling sempurna. Rizki yang paling rendah adalah harta benda, itu rizki yang paling rendah. Punya uang, itu rizki yang paling rendah. Kemudian rizki di atasnya adalah sehat badan. Sehatnya badan, sehatnya pikiran, itu rizki yang di atas daripada rizki yang paling rendah, yaitu harta benda. Dan rizki yang utama adalah kita dikaruniai Allah anak-anak, cucu-cucu yang salih salihah. Dan rizki yang paling utama adalah yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwasanya kebanyakan kita adalah menghitung apa yang lepas dari kita. Tentang rizki, kebanyakan kita menghitung apa yang lepas dari kita. Apa yang lepas, apa yang berkurang. Bukan apa yang Allah tutupi. Ada orang katakan dia punya penghasilan sebulan 5 juta. Ada yang penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Dengan penghasilan 5 juta ternyata habis juga. Terbelanjakan karena ada hal-hal yang harus penuhi, harus dibayar. Penghasilannya 2 juta, ternyata bisa nabung. Karena Allah menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga seharusnya dikeluarkan, karena ditutupi sama Allah kebutuhan yang lainnya, maka bisa menabung. Kebanyakan kita menghitung yang lepas, tidak melihat apa yang Allah tutupi dari kebutuhan yang lain. Maka subhanallah, kalau kita mendapatkan nikmat yang rizki yang paling agung adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga
Nikmat yang paling agung lagi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bersyukur, nikmat menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita. Menerima keadaan yang Allah berikan kepada kita apapun kondisi kita. Sehingga Allah hilangkan rasa keluh kesah. Yang ada hanya bersyukur. Jadi kalau ada musibah menimpa kita, yang terucap bukan innalillahi, tetapi alhamdulillahi ala kulli halin. Bersyukur kepada Allah atas segala keadaan. Kalau kita bersabar, Allah sediakan pahala yang banyak. Dan pahalanya orang sabar itu lipatannya nggak tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Firman Allah seperti itu. Sungguhnya Allah berikan pahala orang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Lain dengan pahalanya orang sedekah, itu ada lipatannya. 1 Allah balas 10. Setiap satu kebaikan Allah balas 10. Tapi orang yang sabar, benar-benar sabar, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab. Allah akan limpahkan, berikan pahala orang sabar bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Maka dalam kondisi apapun tetap, kalau kita zikir habis sholat tuh ketika pindah dari subhanallah, kemudian dari subhanallah pindah ke alhamdulillah, alhamdulillah pindah ke takbir, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Biasanya imamnya begitu tuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi nikmat apapun, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Karena menyadari masih banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita ketimbang musibah yang ada pada kita. Makanya la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Mari kita perhatikan, setahun itu kita berapa kali sakit? Banyak sakitnya apa banyak sehatnya dalam setahun? Paling sakit seminggu, paling lama 5 hari. Sakit tuh kadang batuk pilek. Dibanding sehatnya, banyaknya sehat. Dan tidak ada pun kejadian yang menimpa seorang hamba yang muslim, baik daripada kesenangan ataupun penderitaan, kecuali baginya pahala yang Allah sediakan. Kalau dia ditimpa sakit kemudian dia sabar, maka baginya pahala atas sabarnya. Dalam kitab yang pernah kita kaji, ketika orang sakit itu Allah utus 4 malaikat. Malaikat pertama Allah utus untuk mencabut cahaya matanya. Malaikat kedua Allah utus untuk mencabut tenaganya, jadi lemah orang sakit. Malaikat ketiga Allah utus untuk mencabut nikmat makannya. Jadi ada orang sakit, salah kalau kita nengok orang sakit bawa makan yang enak-enak. Rasanya pahit. Maka yang makan ya yang jaganya. Allah cabut. Sementara malaikat keempat Allah suruh, Allah cabut. Allah ambil dosa-dosanya. Tapi ketika hamba tersebut menjelang sehat, maka Allah utus malaikat-malaikat tadi yang mencabut cahaya matanya, kemudian mencabut kekuatan badannya, dan mencabut kenikmatan makannya. Allah perintahkan untuk membalikan kembali kepada hamba yang sakit tadi. Sehingga akhirnya yang tadinya sedang sakit, kemudian menjelang sembuh, matanya mulai bersinar kembali. Kemudian tenaganya mulai kembali lagi. Kemudian yang ketiga, keinginan makannya muncul lagi, kemaruk dia.
Lihat sate, pengen beli sate. Karena sudah Allah kembalikan. Tinggal malaikat yang satu yang mengambil dosa-dosa hamba tadi. Hingga malaikat tadi bertanya, ya Allah, Kau perintahkan mereka bertiga mengambil dan Engkau perintahkan untuk mengembalikan. Sementara saya kemana ya Allah? Tidak Kau perintahkan saya untuk kembalikan dosa-dosa hamba tadi. Kata Allah, ya. Lalu kemanakan dosa-dosanya? Buang ke lautan. Maka itulah nikmat Allah SWT. Wa in ta'uddu la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak bisa menghitung sekecil apapun nikmat Allah. Maka nikmat yang paling agung lagi adalah menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Karena pasti yang terbaik. Mungkin di pandangan kita nggak enak. Ketika akhirnya dengan begitu, Habib Umar bin Salim Al-Hafidh mengatakan, apa yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik walaupun bentuknya musibah. Tapi apa yang datang dari makhluk, dari manusia, itu pasti yang buruk. Walaupun bentuknya pujian. Apa yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Walaupun kelihatan sama kita, nggak enak. Jatuh dari motor atau bagaimana. Pasti yang terbaik dari Allah. Mari kita lanjutkan tentang namimah dengan ghibah. Bahwasanya ketika zaman Nabi Musa, Allah perintahkan untuk menyampaikan, man mata ta'iba minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Siapa orangnya yang meninggal dan sudah bertaubat daripada ghibah, fahuwa, maka orang tersebut akhiru man yadkhulul jannah, adalah yang paling terakhir orang yang masuk surga. Wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulul jannah. Fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Dan siapa orangnya yang meninggal masih dalam keadaan suka berghibah, fahuwa, maka orang tersebut awwalu, adalah yang paling pertama, man yadkhulun nar, yang masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini ghibah ini luar biasa. Rasulullah pun bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosanya orang berghibah itu lebih berat daripada zina. Kelihatannya remeh, tapi luar biasa ini. Namanya orang yang ngeriung, ngobrolnya nggak jelas, ngalor ngidul, nyampelah ke bab ngomongin orang, jelek-jelekin orang, nggak kerasa. Maka ketika sudah sampai situ, tinggalkan saja majelisnya, tinggalkan aja tempat ngobrolnya, nggak usah pakai permisi lagi, Bu. Namanya orang kan ngobrol, saya asik ngobrol, tiba-tiba ada nyeletuk ngomongin orang. Kalau bisa stop, ingatkan, maaf, tidak ada manfaatnya, malah dosa. Balik lagi ke situ, ya udah tinggalin aja majelisnya. Karena asyaddu minaz zina, lebih berat dosanya ketimbang zina. Wa iyyaka wadzulmu fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Wa iyyaka, dan janganlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman tersebut adalah merupakan kegelapan pada hari kiamat. Wala siyama dzulmul ibad, apalagi kezaliman yang kita lakukan terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat zalim. Berbuat zalim, dalam pengertian zalim itu apa? Wad'u syai'in fi ghairi mahalliha. Pengertian yang paling definisi kezaliman, pengertiannya adalah az-zulmu
adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu namanya zalim. Itu definisi paling gampang diingat. Zaliman adalah, perbuatan zalim adalah perbuatan yang kita lakukan bukan pada tempatnya. Peci diletakkan di kepala, kita lagi duduk-duduk tahlilan, dipindah letaknya di lutut. Nah, kalau lagi tahlilan tuh Pak, duduk, sila, kemudian kakinya berdiri, letakkan di lutut. Itu contoh kezaliman yang paling kecil. Kezaliman adalah melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Kertas yang bersih putih, kan bersih itu, karena terserak di lantai yang sudah disapu di pel, maka jadinya apa kertas tersebut? Jadinya sampah, disapu lagi, padahal kertasnya putih, karena merupakan satu bentuk kezaliman, bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tersebut sebagai perbuatan zalim. Dan kita sangat dianjurkan untuk menghindari perbuatan zalim. Kemudian zaliman yang lain adalah kebanyakan orang ketika dipanggil penguasa hanya menyanjung-nyanjung, Pak. Cari muka, bukan mengatakan bagaimana kondisi sebenarnya. Maka pemimpin yang adil itu, pemimpin yang tidak zalim, ketika ada yang membenci dia, panggil. Kenapa benci saya? Apa kesalahan saya? Dan di kalangan kita ini ada golongan yang anti memberikan nasihat sama penguasa. Ada yang cara memberikan nasihatnya, kritiknya dengan demo, kan banyak macamnya. Ada yang demo, ada yang nggak suka. Kalau mau ngasih nasihat, pemimpin datang. Sementara kan prosedur untuk datang ke pemimpin itu kan macam-macam, Pak. Dia harus lewat sini dulu, lewat sini dulu, lewat sini dulu. Jangankan memberi nasihat, datang aja udah malas gitu. Kayak kita mau ngasih proposal nih, ke bupati aja harus ada proposal itu titipkan dulu sama siapa. Nanti ada Anda terima, nanti akan datang lagi hari apa. Nah, sementara memberikan nasihat itu, mengkritik pemerintah itu, hal yang wajib dilakukan para ulama. Zaman khalifah dulu, Khalifah Harun ar-Rasyid, ada ulama yang kalau ngeritik luar biasa. Dan nggak takut. Biar dikata belakangnya itu banyak pasukannya, beliau mengkritik dengan luar biasa. Malah akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid langsung nangis. Zaman sekarang kan nggak bisa. Kalau dikritik namanya dicap radikal. Wah, ini radikal. Istilah radikal dan enggak itu kan istilah yang diberikan para buzzer. Padahal yang radikal, yang ngeritik juga tujuannya adalah kebaikan. Maka pemimpin yang zalim dalam pandangan syariat adalah pemimpin yang tidak sejalan dengan apa ya kaidah-kaidah agama. Kurang lebih seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.